bakal meninggal dunia, mati kucingnya. Sehari, 2 hari, 3 hari baru bang. Ya sehari 2 hari belum mau bangkit ya. Udah mati, busuk ya, mau bangkit. Sumurnya digerek, ternyata bau bangkit. Kan sering terjadi tuh. Dan diyakini air sumur banyak airnya, 2 kula atau lebih. Lebih dari 2 kula, banyak. Bagaimana menyikapinya? Ya udah diamin aja. Tungguin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, balik lagi ke sumur, digerek lagi. Kalau sudah nggak bau bangkai lagi, maka kembali sucikan. Namanya itu bitulil maksi. Didiamkan lama. Didiamin sampai sifat perubahannya hilang dengan sendirinya. Atau dengan cara lain namanya bil mukatsarah, diperbanyak. Itu punya air misalnya, dan ini cara bil mukatsarah bisa digunakan kepada air yang sedikit maupun air yang banyak. Sedikit begini, ini punya kolam nih. Kolam ente kalau penuh ya 2 kula atau lebih banyak. Tapi ketika itu kurang dari 2 kula, setengah air lagi setengah. Ketika airnya lagi setengah, kejatuhan bangkai tikus. Ketika airnya setengah, ya kurang dari 2 kula, maka otomatis menjadi najis, kan begitu. Ambil bangkainya. Bagaimana cara kembali menjadi suci? Kalau air yang sedikit didiamkan terus. Orang tadi dikatakan wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Kalau airnya sedikit, kejatuhan najasa yang tidak dimaafkan, maka menjadi najis. Berhubung ente punya kolamnya ini baru setengah isinya, dan kalau penuh sampai kepada 2 kula, bisa bil mukatsarah, ditambahkan airnya. Ketika masih setengah, wah bau bangkai dikit deh. Aja sudah jelas nggak dicium baunya tidak ada pun. Kalau sedikit kurang 2 kula, hukumnya adalah najis. Karena ini punya kolamnya besar, bisa menampung 2 kula, tambahin terus ya, sehingga menjadi banyak sampai kepada batas 2 kula. Nah ketika sifatnya sudah tidak ada, nggak berubah, suci mensucikan. Begitu. Itu namanya dengan cara bil mukatsarah, diperbanyak. Atau misalnya asalnya airnya sudah 2 kula, tapi sebab kejatuhan bangkai tikus berubah baunya. Jadi bau sayang nih. Tambahin lagi terus. Sehingga jadi banyak airnya dan bangkainya hilang daripada bau. Nah, ini namanya dikatakan bil mukatsarah. Jadi ada 2 cara, bil mukatsarah sama bitulil muksi, didiamkanlah lama. Kemudian wal gullatani lugatan al jarratani al azimatan. Sekali lagi, 2 kula itu secara bahasa al jarratani al azimatani. Jadi 2 tempat yang besar. Itu secara bahasa. Wa syar'an ma waznu, air yang timbangannya atau ukurannya sampai kepada 500 retel Baghdadi, tapi liter daripada negeri Baghdad. Tengah sono ya. Atau 565 ritlan tarimiyan. Liternya orang Tarim atau Ramut. 500 berapa? 65. Wabil maghayis al haditha. Adapun dengan ukuran yang zaman sekarang kita ini hampir merata di dunia ya ukurannya, yang liter yang sekarang sampai kepada 217 litran takriban. Itu batas daripada 2 kula 217 liter. Jadi kalau ente punya air di tong diyakini kurang dari 200, maka diyakini air sedikit. Jadi kurang 2 kula namanya air sedikit. 2 kula atau lebih namanya air banyak. Wa huwa mayusawi asrat tankat kama qala ba'dhum wal gullatani 'ashratun minat tanak kadza at-tahriruhu bi ghairi syah. Itu menyamai daripada 2 bejanah yang besar ya, dikatakan dalam nazaman wa gullatani, 2 kula itu 'ashratun minat tanak, 10 tanak. Tanak itu tempat yang besar, kadza at-tahriruhu, begitulah datang keterangannya bi ghairi syah, tanpa diragukan lagi. Wallahu a'lam. Jadi
macam-macam air dari segi hukum terbagi menjadi berapa? Tiga. Air suci mensucikan, yang kedua suci tapi tidak bisa mensucikan, di antaranya air musta'mal, kemudian al-ma'un najis, air yang najis. Sebelumnya ada pertanyaan? Ayo marhaban. Kalau ilmu kafarah misalkan ada satu tempat. Apa namanya? 2 bulan.